Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur selalu kita panjatkan karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Agus Setiawan, yang merupakan salah satu mahasiswa arsitektur Universitas Pembangunan Jaya. Dan tahukah teman-teman bahwa dikutip dari kominfo.go.id, UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan kedua terbawah soal literasi dunia, yang berarti minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Dan menurut data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yaitu hanya sebesar 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang masyarakat Indonesia, hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca yang cukup tinggi atau bisa dibilang rajin membaca. Lalu masih dikutip dari kominfo.go.id, Lembaga Riset Digital Marketing memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang. Dan dengan jumlah sebesar ini, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Nah, kok bisa sih? Dari data di atas, Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dalam penggunaan smartphone, justru menempati posisi 2 terbawah dalam literasi di dunia. Menurut teman-teman, kenapa nih? Kok bisa sih hal tersebut terjadi? Nah, kalau menurut aku, masyarakat Indonesia lebih suka menonton daripada membaca, baik itu menonton film atau melihat-lihat sosial media, seperti menonton video di YouTube, melihat atau menonton video di Instagram, di TikTok, dan banyak sosial media lainnya. Dan juga masyarakat Indonesia lebih suka bermain game. Nah, dari beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara peringkat 2 terbawah soal literasi, meskipun jumlah pengguna aktif smartphone Indonesia mencapai peringkat 4 terbesar di dunia. Nah, kira-kira gimana sih kita sebagai generasi muda bangsa, apa nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan lagi nih minat baca masyarakat Indonesia supaya menjadi lebih tinggi ke depannya? Nah, di sini aku punya 3 poin penting nih teman-teman yang bisa kita lakuin supaya minat baca di Indonesia semakin tinggi. Yang pertama, itu adalah kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa membiasakan diri untuk bisa meluangkan waktu di setiap harinya untuk membaca, baik itu membaca buku secara online ataupun membaca buku secara fisik. Lalu yang kedua, setelah kita mulai dengan diri sendiri, apalagi nih kira-kira yang bisa kita lakuin? Yaitu dengan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk membiasakan diri membaca buku, baik itu dari sahabat, saudara, maupun ke keluarga kita. Karena ketika kita bisa menginspirasi keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, maka mereka juga akan melakukan hal yang baik seperti yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah kita juga dapat menginspirasi banyak orang untuk membiasakan diri meluangkan waktu untuk membaca buku. Nah, kira-kira gimana nih caranya supaya kita dapat menginspirasi mereka semua? Nah, kita bisa mulai membuat postingan di sosial media kita tentang betapa pentingnya membaca buku, teman-teman. Kita juga bisa membuat banyak karya nih yang bisa menginspirasi mereka seperti video, poster, sampai karya tulis, supaya mereka juga ikut meluangkan waktu di setiap harinya untuk bisa membaca buku. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, mulai dari diri kita sendiri, kemudian orang terdekat, dan meluas ke semua orang yang kita kenal. Jadi jangan bermalas-malasan teman-teman untuk membaca buku, mengingat membaca adalah hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan bangsa yang hebat adalah bangsa yang masyarakatnya sadar akan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Lalu di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan? Tentu aja dari membaca. Oke, cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pidato ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang mendengarkannya. Saya Rizky Agustiawan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.